Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya lah. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepanutan kecintaan kita semuanya, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan menguraikan tentang yaitu tanda-tanda orang yang bahagia. Namun sebelum kita ke materi, saya mengucapkan mohon maaf al-fakir yang fakir ilmu. Apabila dalam penyampaiannya banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alamatus sa'adati arba'atun, kata Nabi. Tanda-tanda orang yang bahagia itu ada 4 perkara. Dambaan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah harapan dan keinginan banyak orang. Mengharapkan mereka semuanya, kita semuanya hidup bahagia. Siapa sih yang pengen hidupnya susah? Siapa sih yang pengen hidupnya sengsara? Semuanya pengen bahagia. Tetapi kebahagiaan itu bukan diukur daripada harta. Bukan dengan kemewahan dunia ini. Bukan memiliki rumah yang bagus. Bukan memiliki duit yang banyak, harta melimpah dan lain sebagainya. Bukan diukur kebahagiaan seperti itu, tapi yang diajarkan, yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, tanda-tanda orang yang bahagia yang hakiki, yaitu zikrud dunubil madiyah bin nadmi wal istighfar, yaitu orang yang mampu mengingat dosa-dosa yang telah lalu, bin nadmi dengan rasa menyesal, wal istighfar dan memohonkan ampunan kepada Allah. Baca istighfar, baca banyakin istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Memohonkan kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Setiap manusia pasti mempunyai dosa. Bohong kalau ada seseorang di antara kita, saya emang gak punya dosa. Setiap manusia mempunyai dosa, kecuali baginda Rasulullah SAW yang dimaksum terjaga daripada dosa-dosa. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu jadi mengingat dosa yang telah lalu, yang telah lewat. Kita hidup ada di masa muda, masa balik telah lalu. Mungkin banyak meninggalkan sholatnya, mungkin banyak berpaling daripada Allah, dan lain sebagainya. Pernah makan yang haram, pernah makan hak orang lain,
dan lain sebagainya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang di masa muda lalu pernah dilakukan, kita ingat, menyesal, ya Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penyesalan tidak akan diulang lagi, maka disitulah dengan baca istighfar maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa manusia, misal sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, tapi kalau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosanya, besar dosanya, ibaratkan gunung, ibaratkan buih di lautan, tapi dengan bin nadmi, dengan penyesalan wal istighfar dan memohonkan ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Jangan mengukur kita ngomong, saya mah nggak pantas masuk masjid, banyak dosanya, apakah diterima dosa saya? Kalau saya bertobat, apakah diampuni sama Allah? Dosa saya terlalu besar. Ingat, Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pemurah. Allah itu sangat senang ketika hambanya kembali kepadanya. Dosa besar pun, dosa sebesar apapun, Allah akan hapus. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas tubu ilallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ayyuhan nas tubu ilallah. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terjaga, orang yang dimaksum bersih dari dosa, itu membaca istighfar dalam sehari itu minimal 100 kali. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 70 kali. 100 kali. Rasul, Nabi yang dijamin masuk surga, sudah mendapat jaminan dari Allah masuk surga, masih mau, masih ingin minta pengampunan dari Allah. Apalagi kita yang belum dapat jaminan masuk surga. Belum dapat jaminan, dari siapa kita akan dijamin masuk surga? Allah bisa menjamin, Nabi bisa menjamin. Kalaulah pengen masuk surga, itu dilewati, dijalankan dengan kewajiban-kewajiban kita, yaitu ibadah dengan sebenar-benarnya. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Nabi. Setiap anak cucu Adam mempunyai dosa, dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa, orang yang bermaksiat, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tanda orang yang bahagia, kata Nabi, yang pertama yaitu apa? Dzikrud dzunubil madiyah, yaitu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Jangan dianggap sepele. Walaupun dulu kita pernah melakukan ini, jangan dianggap sepele. Justru dosa-dosa tersebut, kesalahan-kesalahan kita tersebut ada catatannya. Ya. Ada catatannya si Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibuka catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumil qiyamah akan dibuka. Ya, ketika dibuka catatan amal kita, lisan kita akan dikunci. Tidak sanggup lagi mengatakan, bersaksi, lisan kita akan ditutup rapat-rapat. Al-yawma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di yaumil qiyamah ketika lisan kita dikunci oleh Allah, nanti kedua tangan kita akan berbicara, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berbicara kedua tangan kita, bersaksi kedua kaki kita. Ketika tangan dipakai sedekah, alhamdulillah ya Allah, betul saya pada hari Jumat pada tanggal seanu tahun seanu ini melalui wasilah tangan ini dia membuat amal soleh, yaitu sedekah ke masjid.
Kata kedua kaki, lisan ini dikunci oleh Allah. Kata kedua kaki, benar ya Allah. Pada Senin pagi, aku melangkahkan kakiku pada waktu subuh jam seanu untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti sholat berjamaah dan dilanjutkan pengajian. Benar ya Allah, aku bersaksi di hadapanmu. Masuk tuh ke surga karena kedua kaki, kedua tangan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tuh, pemirsa, jadi yang pertama mengingat dosa yang telah lalu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang berbahagia itu adalah wa nisyanul hasanatil madiyah, yaitu melupakan daripada kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik yang lalu, yang telah berlalu. Lupakan kebaikan yang sudah kita amalkan, baik itu amalan yang menyangkut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah, ataupun yang menyangkut hubungan dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Lupakan itu semuanya. Ketika kita sudah melupakan itu semuanya, berarti kita tidak menjadi hamba yang apa? Tidak menjadi hamba yang selalu merasa puas dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang sering dilakukan. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang kedua ini melupakan daripada kebaikan-kebaikan yang telah lalu ini, maka kita semuanya harus apa? Melupakan kebaikan sehingga kita tidak merasa puas, tidak merasa puas dengan kebaikan amal-amalan soleh yang sudah ada. Ketika ditanya kenapa kamu nggak ngaji, saya mah udah 10 tahun ngaji mulu. Giliran lo yang bagian ngaji, 10 tahun ngaji. Kenapa nggak sholat? Dari dulu nggak sholat dari kecil, sekarang udah pensiun. Tuh, kalau udah merasa puas dengan amalan-amalan yang terlalu, maka lupakanlah kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Sehingga kita terus beramal dan terus beramal, mengumpulkan amal soleh dan terus istiqomah. Karena kebutuhan kita di akhirat itu lebih banyak daripada kebutuhan kita di akhirat, kebutuhan kita di dunia. Kebutuhan akhirat kita lebih banyak. Karena kenapa? Perjalanan akhirat satu hari itu, waktu di dunia itu 100 tahun. Satu hari itu 100 tahun kan lama. Ada yang mengatakan 1000 tahun itu baru sehari di akhirat. Berapa ribu tahun yang harus ditunggu. Berarti perjalanan akhirat ini lebih panjang ketimbang daripada perjalanan di dunia. Transitnya, masa transitnya. Di alam kubur masa transitnya ketika di dunia. Terus nanti di yaumil ba'ats, yaitu hari pembangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumil jaza, ada pembalasannya, dihisab semuanya. Panjang perjalanan akhirat. Oleh karena itu jangan pernah bosan dan jangan terlalu menghitung kebaikan-kebaikan yang sudah berlalu. Lupakanlah. Insya Allah kita akan menjadi selalu hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam beramal soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nisyanul hasanatil madiyah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu tanda-tanda orang yang bahagia karena Nabi, yaitu wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya fid din. Yang ketiga yaitu memandang dalam persoalan agama itu, dalam persoalan dunia itu adalah pandanglah kepada yang lebih bawah. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Pandanglah dalam persoalan dunia ini, pandanglah ke bawah. Sebab kenapa? Kalau kita sudah memandang dalam persoalan dunia, memandang kepada yang lebih bawah, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Kalau kita sudah menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, lihat si Anuma, kita nggak punya kendaraan
motor tapi punya sepeda, alhamdulillah. Saya masih punya sepeda, si ono masih jalan kaki, alhamdulillah. Memandang dalam persoalan dunia ke bawah itu lebih utama, karena akan menjadikan menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Jadi selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang ketiga. Dan yang keempat, wa nadaruhu ila man dunahu fid dunya fiddin, dan pandanglah dalam persoalan persoalan agama ini, yaitu kepada orang yang lebih tinggi, sehingga kita menjadi orang yang rajin, baik itu persoalan agama dalam persoalan agamanya, dalam persoalan apa, yaitu keilmuannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Pandanglah, lihatlah orang yang rajin ke masjid, lihatlah orang yang rajin sedekah, lihatlah orang yang rajin tahajud, dan lain sebagainya. Lihatlah mereka semuanya, sehingga itu menjadi inspirasi, penyemangat kita. Oh, saya masih banyak kekurangan. Tetangga saya mah rajin banget ke masjidnya, sholat berjamaahnya, banyak sedekahnya, dan lain sebagainya. Saya masih banyak ketinggalan dalam persoalan akhirat. Maka disitulah kita dalam memandang persoalan agama, pandanglah orang yang lebih tinggi di atas kita, sehingga kita merasa kurang dan kurang dalam beramal soleh, sehingga kita tidak merasa puas dan puas dalam beramal soleh. Lakukan terus dalam beramal soleh secara istiqomah. Insya Allah itu akan yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Jadi pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu yang dikatakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah 4 macam tadi. Sehingga kalau kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa bisa mengingat dosa-dosa yang telah lalu, bisa juga kita melupakan dosa-dosa, melupakan kebaikan yang telah lalu, memandang persoalan dunia itu lebih, pandanglah bagi yang paling rendah, dan yang terakhir pandanglah orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama. Maka insya Allah itulah yang hakiki yang membuat kita bahagia. Bukan diukur dari perkara kita punya apa, punya ini dan punya itu, bukan. Tapi yang diukur adalah itulah ketika kita mempunyai dosa semasa hidup kita, mempunyai kebaikan semasa hidup kita, ataulah kita belum menjadi orang yang bersyukur, maka segeralah punya dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung banyakin baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu, amalan-amalan yang telah lalu. Buka lembaran terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus pandanglah orang dalam persoalan dunianya, itu pandanglah yang lebih di bawah, sehingga kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Pandanglah kepada orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama, sehingga kita belum puas, merasa puas dalam beramal soleh. Insya Allah kalau itu kita lakukan semuanya, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah yang kita inginkan. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Nah, dari yang disebut dengan bahagia yang kita inginkan, jadi laksanakanlah dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang paling bahagia di alam dunia ini. Jangan mengikuti hawa nafsu yang mengukur hawa nafsu itu, mengajak bahwa kebaikan itu adalah pengukur dengan harta duniawi. Kalau mengukur harta dengan harta duniawi, maka kebahagiaan itu tidak akan lama. Tapi kalau kita mencapai kebahagiaan itu menurut syariat agama Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka kebahagiaan itu akan insya Allah kita akan rasakan selamanya. Kita rasakan dua tempat. Kita akan rasakan di dunia, kita akan rasakan di akhirat. Di dunia Allah berikan ketenangan-ketenangan dalam jiwa kita. Di akhirat nanti Allah akan berikan apa? Yaitu kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang abadi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda yang berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat, yang pertama yaitu mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Dosa lalu yang pernah kita perbuat, karena kalau kita ingin masuk ke surga, surga itu suci, maka kita harus bersih. Gunakanlah semasa hidup kita untuk selalu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaitu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Kebaikan amalan-amalan yang telah lalu yang kita lakukan, yang kita laksanakan, maka lupakanlah, sehingga kita selalu merasa terus kurang dan kurang dalam beramal soleh. Yang ketiga, yaitu memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam persoalan duniawi, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang selalu bersyukur. Walaupun kita hidup sederhana, tapi masih banyak orang yang di bawah kita yang tidak punya tempat tinggal. Kita alhamdulillah hidup sederhana, walaupun tidak mewah, masih punya tempat tinggal. Dan yang keempat, untuk mencapai kebahagiaan, yaitu memandang orang yang lebih tinggi dalam persoalan agama, baik itu tinggi persoalan keilmuan agama ataupun dalam masalah ibadah. Maka insya Allah ketika kita sudah memandang orang tersebut, kita merasa termotivasi, terus ingin mencapai keilmuan pengetahuan dalam agama, dalam ibadahnya, terus meningkatkan kualitas sehingga menjadi gemar, bercandu ibadah, terus bercandu baca Quran, sholat sunnahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah pengajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Dan mohon maaf al-fakir apabila dalam penyampaian ada kekurangan atau kesalahannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.